Halo, jumpa lagi dalam serial penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik, bagaimana membuat perencanaannya. Biaya overhead pabrik itu apa sih? Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi, komponen biaya produksi yang tidak terkait dengan bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Misalnya saja, saya mempunyai usaha membuat bakso. Bakso ada 2 proses produksi dalam membuat bakso. Pertama, memotong dan menggiling daging serta bumbu. Kedua, memasak dan mengemas. Ada 2 ya. Nah, kedua proses produksi ini saya lakukan dalam satu atap, satu rumah. Maka yang namanya biaya bahan baku Anda sudah jelas, sudah bisa memprediksi, mengetahui apa yang terkait atau apa yang terkandung di dalam satu butir bakso. Di sini ada daging. Berapa daging? Misalnya di sini ada 100 gram daging. Berapa rupiah 100 gram daging ini Anda bisa tahu langsung. Biaya tenaga kerja langsung. Untuk membuat satu bakso ini Anda membayar berapa? Upah langsung. Oh, misalnya 100 rupiah, Anda bisa tahu. Tetapi kalau Anda ditanya, Anda menggunakan gedung, di gedung ada listrik, berapa biaya listrik yang masuk di dalam satu butir bakso? Nah, Anda perlu membagi biaya listrik dengan jumlah bakso yang Anda produksi. Nah, listrik, depresiasi mesin, depresiasi bangunan, ini adalah biaya overhead pabrik. Upah mandor itu biaya overhead pabrik yang harus kita rencanakan dan dia punya karakteristik yang khusus dan sedikit sulit karena kita ada proses mengalokasikan biaya overhead pabrik dalam setiap proses produksi maupun dalam satu unit produk. Bagaimana caranya? Mari kita lihat slide-slide berikut ini ya. Oke, ini adalah perencanaan biaya overhead pabrik. Saya jelaskan lagi, biaya overhead pabrik itu biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi untuk mengetahui kontribusi biaya overhead pabrik ke dalam satu produk harus dilakukan pembagian berdasarkan cost driver-nya. Misalnya saja ini adalah perusahaan yang memproduksi kain batik. Di dalam memproduksi kain batik ada 3 departemen utama, departemen proses 1, proses 2, dan proses 3. Katakanlah proses 1 itu desain dan gambar, proses 2 itu cetak, proses 3 itu finishing. Nah, di dalam setiap proses produksi ini juga dilayani ada departemen lain, 2 departemen yang memberikan pelayanan terhadap proses 1, proses 2, dan proses 3, yaitu ada departemen perawatan dan departemen gudang atau yang saya sebut departemen jasa. Nah, departemen perawatan misalnya dia juga melayani bagian gambar, melayani bagian cetak, melayani bagian finishing. Departemen gudang juga begitu, melayani departemen 1, 2, dan 3. Kadangkala departemen perawatan melayani juga departemen gudang. Gudang juga melayani departemen perawatan. Nah, ini yang bisa Anda gambarkan rumitnya hubungan antara departemen produksi dan departemen jasa. Nah, jenis BOP-nya kita lihat ya. Untuk memproduksi batik itu ada beberapa BOP. BOP-nya misalnya sabun cuci, pewarna. Ini termasuk dalam bahan penolong. Gaji mandor ya, mandor itu tidak terkait dengan orang yang membatik ya, tapi mandor itu upahnya biasanya berdasarkan bulanan atau ya bulanan ya per periode, bukan berdasarkan produk yang dihasilkan. Depresiasi, depresiasi gedung, depresiasi alat, kemudian biaya utilitas, asuransi gedung pabrik, ini adalah jenis-jenis biaya overhead pabrik. Nah, kita lihat sekarang, untuk pembebanan BOP itu menggunakan konsep yang namanya clean cost. Nah, clean cost itu begini, ada 2 alokasi ya, jadi mengalokasikan BOP berdasarkan clean cost ada 2 cara, yaitu cara langsung dan cara bertahap. Alokasi cara langsung itu bisa dilakukan kalau antar departemen jasa itu tidak saling melayani. Ya, jadi hanya digunakan bila servis yang diberikan departemen jasa hanya kepada departemen produksi utama saja, tidak ke departemen jasa lain. Nanti kita perlihatkan gambarnya ya. Dengan alokasi secara bertahap itu
bila dilakukan atau digunakan kalau servis yang dibuat oleh departemen jasa itu juga dinikmati oleh departemen jasa yang lainnya. Nah, ini Anda harus menggunakan metode yang sedikit rumit namanya metode aljabar. Akan kita bahas dalam video tutorial berikutnya. Ya, mari kita lebih jelasnya kita lihat gambarnya ya. Ini kalau Anda melakukan metode alokasi langsung itu seperti ini gambarnya. Contoh, ada 3 departemen proses, proses 1, proses 2, dan proses 3. Dan ada 2 departemen jasa, yaitu listrik dan mesin. Nah, misalnya jasa listrik itu melayani proses 1, proses 2, dan proses 3 dengan persentase seperti ini. Ke sini 30%, kedua 35, ketiga juga 35. Kalau Anda lihat ya, 30 tambah 35 tambah 35 ketemunya sama 100%. Jadi 30 juta ini harus kita bagi ke proses 1, 2, 3 dengan persentase yang seperti ini. Juga departemen mesin itu punya biaya overhead pabrik di sini diperkirakan 60 juta. Kita bagi ke proses 1, 2, dan 3 berapa? Ya ini. Misalnya dia sudah memperkirakan ke sini 25, ke proses 2 40, ke proses 3 35. Kalau Anda jumlah ini 100% hasilnya. Nah, ini tinggal dikalikan saja secara langsung. Nah, yang sedikit agak rumit adalah kalau Anda menggunakan metode alokasi bertahap. Itu kalau antara proses dan mesin, listrik dan mesin, ini juga punya saling melayani. Nah, kita lihat ya contoh saja ini. Nah, ada departemen proses 1, departemen proses 2. Ada departemen perawatan, ada departemen listrik. Nah, departemen perawatan itu memberikan layanan kepada proses 1, proses 2, dan juga kepada listrik. Demikian pula listrik, dia melayani departemen proses 1, proses 2, dan juga kepada departemen perawatan. Jadi ini yang membedakan dengan gambar yang tadi ya, gambar yang alokasi langsung ini. Di mana departemen jasa juga saling melayani. Sehingga dinamakan alokasi bertahap karena Anda harus menyelesaikan departemen jasa dulu. Selesaikan dulu ini, saling silang ini. Baru setelah itu Anda selesaikan yang lainnya. Nah, ini dengan menggunakan metode aljabar. Oke. Tapi untuk masuk ke sana nanti akan kita lihat contohnya ya. Tapi Anda harus juga mendalami yang namanya overhead rate. Ya, untuk membuat taksiran bagaimana menaksir tarif biaya overhead pabrik. Yaitu rumusnya ini, taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran kegiatan yang dijalankan. Nah, taksiran kegiatan yang dijalankan itu biasanya digunakan satuan kegiatan yang saya katakan tadi cost driver. Apakah jam kerja langsung, jam mesin, kilowatt hours, kemudian jam reparasi langsung, unit barang dihasilkan, ini yang paling banyak unit barang dihasilkan, dan jam kerja mesin, biasanya begitu ya. Ini 1, 2, 3 inilah, ini yang paling banyak digunakan satuan kegiatannya. Terus kapasitas produksi, kemampuan untuk memproduksi suatu perusahaan. Ada kapasitas teoritis, praktis, dan normal. Terus sesungguhnya. Kalau teoritis itu ya sesuai dengan kalau misalnya 24 jam itu berapa sih yang dihasilkan itu secara teoritis. Tapi tentunya tidak semua mesin, tidak semua kemampuan produksi berdasarkan kapasitas teoritis. Ya, bisa menggunakan kapasitas normal. Nah, begitu. Oke, saya akan ke contoh dalam Excel ya. Nah, ini saya akan contoh dalam Excel bagaimana membuat alokasi biaya overhead pabrik dengan metode langsung. Di sini ada gambar ya. Gambar ini menunjukkan sebuah perusahaan memproduksi barang dengan 3 proses produksi. Ya, proses 1, proses 2, dan proses 3. Di dalam pabrik, proses produksi itu juga dilayani oleh 2 departemen jasa, yaitu jasa listrik dan jasa mesin. Ya, dengan pembagian yang sudah ditentukan berdasarkan insinyur yang bekerja di dalam perusahaan seperti ini. Departemen listrik melayani departemen proses 1 30%, proses 2 35, dan proses 3 35. Demikian pula departemen mesin melayani ke proses 1 25, ke proses 2 40, dan proses 3 35. Ya. Nah, ini sudah saya tulis. Jadi gambar yang ini saya bagikan atau saya tulis di sini. Anda lihat ini sama ya. Proses 1 dapat dari departemen listrik 30%. Dapat dari proses 2 dapat dari departemen listrik 35. Sini juga 35 dan ini sama. Nah, perkiraan biaya besarnya BOP untuk proses 1 itu 180 juta. Proses 2 200, proses 3 150. Departemen listrik 30 dan departemen mesin 60 juta. Nah,
Anda kan nanti akan membagi ini 30 juta ini Anda bagi ke dalam ini ya 30, 35, 35. 60 juta Anda bagi ke dalam 25, 40, 35. Untuk mencari berapa sih biaya pabrik yang dianggarkan untuk di departemen proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, caranya begini. BOP langsung itu berarti dari biaya pabrik yang memang sudah direncanakan di proses 1. Tinggal link saja. Demikian di proses 2 itu berarti 200 juta. Terus di proses 3 adalah 150 juta. Selesai ya. Nah, jasa listrik. Ini yang Anda harus carinya di sini kan 30 juta kan? 30 juta kali berapa? Kali di proses 1 dapatnya adalah 30%. Tambahnya 30% ya. Maka 9 juta. Untuk jasa listrik, jasa mesin di proses 1 itu 60 juta dikali jasa mesin proses 1 25%. Ya. Kemudian untuk proses 2, jasa listrik 30 juta kali departemen ini proses 35%. Ya. Kemudian jasa mesin di proses 2, mesin kali proses 2 sini ya. 40%. Ya. Kemudian untuk jasa listrik di proses 3, listrik itu 30 juta kali 35%. Kemudian jasa mesin, mesin itu 60 juta kali proses 3. Nah, jangan sampai salah ya. Ini jangan sampai salah, ini betul apa enggak ini. Ngeceknya begini, formula. Nah, sama ya. Jadi jasa mesin pas ya 25 ya ke 60. 25 ke 60 juta. Jadi 60 juta ke 25 sama. Benar ya? Oke, kita lihat random saja. Betul ya? 60 ke sini. Untuk jasa mesin ke proses 3 ya, sama ya. Oke, berarti betul. Nah, kita lihat sekarang yang ini kita cek panahnya betul. Kita cek panahnya betul dan kita cek panahnya. Ya, harusnya 35, 30, 35, 35. 30, 35, 35 ya, pas. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat penyelesaian biaya mencari biaya overhead pabrik yang dianggarkan di setiap proses produksi dengan metode alokasi secara langsung. Oke. Itu tadi alokasi secara langsung. Biaya overhead pabrik untuk proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, atau proses berapa panjangnya. Kemudian ada departemen jasa, melayani ke departemen proses produksi utama, dan melayani antar departemen jasa, caranya dengan metode alokasi langsung. Berikutnya nanti kita perhatikan ya, kalau metode alokasi bertahap, tapi di video tutorial berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Selamat belajar. Tuhan memberkati.